Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Awalia dengan NIM 240111065 dari kelas MJ24B. Di sini saya akan mereview artikel pengelolaan risiko atau manajemen risiko dengan dua judul artikel. Judul yang pertama yaitu memahami pengelolaan risiko usaha dalam syariah entrepreneur. Penulisnya yaitu Resi Sirajuddin dan Misbah. Judul yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Penulisnya yaitu Romaniah dan Cecep. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, karena segala jenis gerakan mengandung pertaruhan. Bahkan ada penilaian yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa risiko, sama halnya dengan tidak ada kehidupan tanpa kematian. Menurut Muhammad Maksum Billah, risiko dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Manajemen risiko adalah elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan. Perspektif Islam menawarkan kerangka etika dan spiritual yang unik dalam memahami dan mengelola risiko. Review ini akan menganalisis dua artikel jurnal yang mengeksplorasi integrasi perspektif Islam dalam manajemen risiko. Kedua artikel menekankan pentingnya manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari dan organisasi. Keduanya menekankan pentingnya mengaitkan konsep manajemen risiko dengan prinsip-prinsip dan nilai Islam, serta menjadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai studi kasus atau referensi penting dalam memahami konsep pengelolaan risiko dalam Islam. Artikel pertama menegaskan bahwa risiko selalu hadir dalam aktivitas manusia dan perlu adanya perencanaan yang matang serta pengelolaan risiko yang efektif untuk mengatasi risiko negatif yang mungkin terjadi. Sedangkan artikel kedua menjelaskan bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis untuk meminimalisir kerugian dan memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Permasalahan utama yang diangkat adalah kurangnya pemahaman dan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan dan organisasi. Hal ini menyebabkan potensi kerugian yang lebih besar akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik. Tujuan dari kedua artikel ini adalah untuk memahami konsep, jenis, dan sumber risiko serta mengemban strategi pengelolaan risiko yang efektif agar risiko dapat diminimalisir dan diatasi secara optimal. Hasil artikel pertama yaitu menegaskan bahwa perencanaan dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif risiko, serta menekankan pentingnya pemahaman terhadap risiko dan tindakan pengendaliannya. Sedangkan hasil dari artikel kedua menunjukkan bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, penilaian, penempatan, ukuran risiko, pengendalian, dan evaluasi secara berkelanjutan. Penerapan metode ini dapat membantu organisasi mencapai target yang diharapkan dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Kedua artikel menyimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan aspek penting dalam kehidupan dan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terencana dapat membantu meminimalisir kerugian dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Kedua artikel ini juga memberikan kontribusi yang berharga dalam literatur manajemen berbasis Islam. Manusia dan organisasi dianjurkan untuk memahami arti sumber dan jenis risiko, serta mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko secara efektif. Sekian review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.